Analisis praktik dan implementasi tata kelola perusahaan Bank Sentral Asia oleh kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Putri Alia Zulfan, Saya Milda Uliso. Diana Syaifani Putri, Fauzia Busaina Rifdah, Mahajati Salwa, Adina Putri, dan Aurel Lisa Pramadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Milda. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang Good Corporate Governance atau GCG yang memiliki peran penting dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan publik terhadap perusahaan. Dalam industri perbankan seperti BCA, penerapan GCG menjadi krusial karena bank mengelola dana masyarakat yang memerlukan integritas dan sistem pengawasan yang kuat. Melalui penerapan GCG yang baik, BCA mampu menjaga reputasi, meningkatkan stabilitas keuangan, serta memastikan keberlanjutan bisnis di tengah persaingan dan perkembangan teknologi finansial yang pesat. Lalu, kenapa kelompok kita memilih BCA? Karena yang pertama, BCA dikenal sebagai bank swasta terbesar dan paling terpercaya di Indonesia dan reputasi tinggi dalam penerapan prinsip GCG. Yang kedua, BCA secara konsisten meraih penghargaan seperti Best Bank in Governance dan Most Trusted Company dari berbagai lembaga independen. Yang ketiga, struktur tata kelola BCA dinilai kuat dengan dewan komisaris dan direksi yang profesional serta sistem manajemen risiko dan kepatuhan yang komprehensif. Lalu yang keempat, BCA menjadi contoh nyata penerapan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang efektif di sektor perbankan. Lalu, tujuan analisis dan manfaat analisisnya yaitu menilai bagaimana BCA menerapkan prinsip-prinsip GCG secara nyata dalam kegiatan operasional, manajemen risiko, dan tanggung jawab sosial perusahaan, serta dampaknya terhadap kepercayaan nasabah dan kinerja keuangan. Lalu manfaatnya yang pertama, memberikan pemahaman mendalam tentang implementasi GCG di sektor perbankan. Lalu yang kedua, menjadi referensi akademik dan praktis bagi mahasiswa, praktisi, serta investor. Lalu yang ketiga, mendorong peningkatan kesadaran pentingnya tata kelola yang baik untuk keberlanjutan perusahaan. Lalu konsep dan prinsipnya yaitu pengertian corporate governance atau GCG adalah sistem dan proses pengelolaan perusahaan yang baik dan beretika, serta berdasarkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Lalu ada 5 prinsip utama GCG yang menurut Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG. Yang pertama, transparansi, yaitu keterbukaan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu bagi stakeholder. Lalu yang kedua, akuntabilitas yang bertanggung jawab, yang jelas atas fungsi dan hasil kinerja tiap organ perusahaan. Lalu yang ketiga, responsibilitas, yaitu kepatuhan pada hukum serta tanggung jawab sosial dan lingkungan. Lalu yang keempat, independensi atau pengelolaan profesional tanpa intervensi pihak manapun. Lalu yang kelima, kewajaran dan kesetaraan yang perlakukan adil dan setara bagi semua pemangku kepentingan. Yang bertujuan penerapan GCG yaitu meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan atau stakeholder. Lalu yang kedua, menjamin pengelolaan perusahaan yang sehat dan beretika, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang atau praktik korupsi di dalam perusahaan. Selanjutnya, profil singkat PT Bank Sentral Asia atau BCA. BCA didirikan pada tahun 1957 dengan nama Bank Sentral Asia (NV). BCA awalnya berperan sebagai bank perdagangan. Setelah melewati krisis moneter tahun 1998, BCA bangkit menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia. Bidang usaha BCA meliputi penyimpanan dana, yaitu tabungan, giro, dan deposito. Lalu penyaluran kredit, layanan pembayaran dan transfer, kartu kredit dan debit, layanan digital seperti My BCA, Klik BCA, dan BCA Mobile, serta falas dan treasury, serta pembiayaan melalui anak usaha BCA Finance, BCA Syariah, BCA Sekuritas, dan BCA Insurance. Visi BCA yaitu
Membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. Yang kedua, memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah. Yang terakhir, meningkatkan nilai franchise dan nilai stakeholder BCA. Untuk struktur kepemilikannya, mayoritas dimiliki oleh PT Dwi Muria Investama Andalan sebesar 54,94%, yang merupakan bagian dari grup Jarum yang memiliki sisa saham publik BBCA. Karyawan dan jaringannya kurang lebih 27.000 karyawan, kurang lebih 1.200 kantor cabang, dan kurang dari lebih dari 18.000 ATM, serta layanan digital 24 jam di seluruh Indonesia. Berikut struktur tata kelola perusahaan BCA. Bisa dilihat di sini ada rapat umum pemegang saham atau ROPS, terus di bawahnya ada dewan komisaris dan direksi. Selanjutnya, analisis dan penerapan prinsip GCG di BCA. Yang pertama, transparansi. Menerapkan keterbukaan informasi dengan menyampaikan laporan dan data perusahaan secara jelas, tepat waktu, dan mudah diakses melalui situs resmi. Segala informasi material disampaikan sesuai ketentuan OJK dengan tetap menjaga kerahasiaan bank. Yang kedua, akuntabilitas. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta mempertanggungjawabkan kinerja melalui RUPS tahunan. BCA juga menerapkan sistem pengendalian internal dan pelaporan keuangan yang transparan dan akurat. Yang ketiga, responsibilitas. Menjalankan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan operasionalnya, mematuhi seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta berperan aktif sebagai perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan etis. Yang keempat, independensi. Menjalankan pengambilan keputusan secara profesional dan bebas dari intervensi pihak manapun, serta menghindari benturan kepentingan. Komisaris independen juga menjaga objektivitas sesuai ketentuan OJK. Yang kelima ada kewajaran atau fairness, memperlakukan seluruh pemegang saham, karyawan, dan pemangku kepentingan secara setara dan adil. Semua transaksi dilakukan berdasarkan prinsip kewajaran untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Selanjutnya, tata kelola dan perspektif global dan pemerintahan. Peran dalam tata kelola global, BCA terintegrasi dalam sistem keuangan global melalui kepatuhan terhadap standar internasional. Yang pertama adalah Basel III atau kepatuhan risiko. BCA wajib memenuhi standar dulu. BCA wajib mematuhi standar modal dan likuiditas global yang diterapkan OJK. BCA wajib mematuhi standar modal dan likuiditas global yang diterapkan oleh OJK atau Bank Indonesia. Kepatuhan ini memastikan BCA memiliki rasio kecukupan modal atau CAR yang kuat, menjamin stabilitas, dan secara tidak langsung berkontribusi pada stabilitas keuangan regional. Yang kedua adalah SWIFT atau infrastruktur transaksi. BCA menggunakan jaringan SWIFT untuk mengirim pesan transaksi keuangan internasional seperti transfer dana dan trade finance secara aman yang memungkinkan berpartisipasi dalam perdagangan dengan valuta asing global. Yang ketiga ada Mastercard atau Visa yang merupakan jaringan pembayaran. BCA menjadi bank penerbit kartu yang memungkinkan nasabah bertransaksi global dan bank pengakuisisi yang memungkinkan bisnis domestik menerima pembayaran dari pelanggan global. Selanjutnya, hubungan dengan pemerintah atau meta governance, yaitu berkonsep meta governance di mana regulator menetapkan kerangka kerja bagi seluruh sektor. Yang pertama ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mengawasi BCA terkait kesehatan bank, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan atau GCG serta perlindungan konsumen. Yang kedua ada Bank Indonesia atau BI mengawasi BCA terkait sistem pembayaran seperti BI RTGS dan SKNBI dan kepatuhan terhadap kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai rupiah.
Lalu selanjutnya tata kelola dalam perspektif global dan pemerintahan di BCA. BCA sebagai jaringan tata kelola ekonomi nasional yang pertama stabilitas sistem keuangan seperti BCA ditetapkan sebagai salah satu bank dampak sistematik oleh OJK. Ini berarti BCA harus diawasi lebih ketat dan keberlanjutannya sangat penting bagi stabilitas keuangan nasional. Kinerja permodalan dan likuiditas BCA yang sehat adalah indikator kesehatan sektor perbankan secara umum. Lalu yang kedua, penyalur kredit atau BCA berperan penting dalam menggerakkan perekonomian dengan menyalurkan kredit seperti investasi dan modal kerja kepada korporasi, UKM, dan individu seperti kredit kepemilikan rumah atau KPR dan kendaraan. Hal ini secara langsung mendukung pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB. Lalu yang ketiga, infrastruktur pembayaran jaringan. Pembayaran seperti jaringan transaksi dan teknologi BCA yang luas seperti ATM, mobil atau internet banking, dan layanan e-wallet Sakuku yang berfungsi sebagai tulang punggung bagi transaksi harian masyarakat dan sektor bisnis. Lalu memperlancar aliran uang tunai dan non-tunai di seluruh Nusantara. Lalu yang keempat, pengelola dana masyarakat sebagai bank swasta terbesar dengan jumlah dana pihak ketiga atau DPK yang sangat besar. BCA adalah pengelola dan mobilisator tabungan nasional dan kemudian disalurkan kembali sebagai kredit dan investasi. Lalu yang terakhir, pajak dan kepatuhan. BCA merupakan kontributor pajak yang signifikan bagi negara. Kepatuhannya terhadap hukum dan perpajakan dan regulasi, pemerintah memastikan pembiayaan bagi pembangunan nasional. Lalu Corporate Social Responsibility atau CSR BCA menurut ISO 26000 CSR adalah tanggung jawab suatu organisasi atas dampak keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan melalui perilaku yang transparan dan etis yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan sesuai dengan hukum yang berlaku dengan konsisten dengan norma perilaku internasional dan terintegrasi di seluruh organisasi dan dipraktikkan dalam hubungannya. Lalu, bakti BCA adalah program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang dilakukan oleh Bank Sentral Asia. Bank Sentral Asia. Program ini merefleksikan komitmen BCA untuk memberikan dampak positif keberlanjutan di Indonesia. Yang pertama seperti kesehatan, bakti UMKM dan lingkungan. Yang ketiga ada bakti pendidikan, lalu yang terakhir bakti budaya. Lalu manfaat CSR bagi masyarakat, pemerintah, dan perusahaan. Manfaat bagi masyarakat yaitu program bakti BCA mendukung pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Contohnya program edukasi keuangan literasi BCA membantu masyarakat memahami mengelola keuangan digital. Ini meningkatkan kesejahteraan sosial dan literasi ekonomi masyarakat luas. Lalu manfaat bagi pemerintah yaitu CSR BCA mendukung agenda Sustainable Development Goals atau SDGs, terutama poin kualitas pendidikan dan kerja layak. Hal ini memperkuat sinergi antara sektor swasta dan pemerintah dalam membangun keberlanjutan. Lalu manfaat bagi perusahaan itu menjadi sarana memperkuat brand image dan loyalitas nasabah. Melalui kontribusi sosial, BCA memperlihatkan tanggung jawab etis yang meningkatkan reputasi dan kepercayaan stakeholder. Lalu, pengaruh penerapan CSR dan GCG terhadap nilai perusahaan. Yang pertama, citra dan reputasi perusahaan. Implementasi CSR yang berkelanjutan membuat BCA dikenal sebagai lembaga keuangan dengan integritas tinggi dan kepedulian sosial. Citra positif ini memperkuat posisi BCA sebagai bank pilihan utama di Indonesia. Yang kedua, kepercayaan publik dan investor yang memiliki transparansi kegiatan CSR dalam Sustainability Report menunjukkan komitmen terhadap prinsip GCG. Penjelasan ini menumbuh kepercayaan publik, investor, dan regulator karena menandakan perusahaan dikelola dengan etika dan bertanggung jawab.
Lalu yang ketiga, nilai saham dan kinerja keuangan. Praktik CSA dan GCG yang baik menciptakan stabilitas operasional dan resiko reputasi. Dampaknya investor menilai BCA lebih aman dan berkelanjutan, sehingga harga saham dan kinerja keuangannya cenderung stabil dan positif di pasar modal. Berikut adalah contoh grafik saham. Pada gambar pertama yang di sebelah kiri, yaitu grafik menunjukkan pergerakan harga saham BBCA dalam beberapa tahun terakhir yang cenderung stabil dan mengalami peningkatan. Tren positif ini mencerminkan tingginya kepercayaan investor terhadap kinerja dan tata kelola perusahaan. Penerapan prinsip GCG dan program CSR yang konsisten berkontribusi terhadap reputasi positif BBCA di mata publik dan pasar modal. Ketika perusahaan menunjukkan transparansi, akuntabilitas, serta tanggung jawab sosial yang baik, investor menilai perusahaan memiliki risiko rendah dan berpotensi jangka panjang yang kuat. Hal ini tercermin dari kenaikan berkelanjutan. Pada gambar kedua, di sebelah kanan, grafik kinerja keuangan BCA. Gambar ini menunjukkan kinerja keuangan BCA yang terus tumbuh positif dari tahun ke tahun. Laba bersih BCA meningkat stabil, menunjukkan efisiensi operasional dan manajemen risiko yang baik. Hal ini merupakan hasil penerapan tata kelola perusahaan yang berkuat dan beretika. Program CSR yang berkelanjutan juga memberikan dampak tidak langsung terhadap peningkatan kinerja, karena memperkuat loyalitas nasabah dan citra perusahaan. Selanjutnya, penghargaan nasional dan internasional. Yang pertama ada Most Trusted Company pada tahun 2003. Yang kedua, Top GCG Company Best. Yang ketiga, Best of ESG 2003, Asia Money Awards. Yang keempat, Asia's Best CSR Company 2024. Dan yang kelima, Best Bank Indonesia in 2024. Dan yang keenam, Sustainability Disclosure Award atau National Center for Sustainability Reporting. Dan yang ketujuh, Best Companies to Work for in Asia 2025 oleh HRSG Awards. BCA dikenal sebagai bank dengan tata kelola paling konsisten dan berintegritas tinggi di Indonesia. Reputasi dibangun melalui kepatuhan penuh terhadap regulasi OJK dan prinsip GCG. Laporan tahunan dan keberlanjutan BCA masuk dalam nominasi terbaik tingkat nasional dan menjadi rujukan lembaga lain. Kepercayaan publik tinggi tercermin dari basis nasabah terbesar di Indonesia dan stabilitas keuangan yang terjaga selama lebih dari 60 tahun. Komitmen terhadap keberlanjutan diwujudkan lewat pembiayaan hijau, digitalisasi ramah lingkungan, serta literasi keuangan masyarakat, serta budaya perusahaan yang kuat dan adaptif mendukung digital tanpa mengabaikan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam bisnis. Tantangan dan upaya perbaikan GCG BCA ke depan. Yang pertama, keamanan data dan risiko cyber. Tantangannya, meningkatnya ancaman serangan cyber seiring ekspansi layanan digital BCA seperti mobile banking dan API terbuka. Upayanya, BCA memperkuat sistem keamanan informasi dengan penerapan standar ISO 2701, enkripsi data, penetration test rutin, serta peningkatan kesadaran keamanan siber bagi karyawan. Yang kedua, integrasi tata kelola di era digital. Tantangannya, kompleksitas dalam menyelaraskan prinsip BCG antara BCA Index dan anak usaha digital. Upayanya, BCA mengembangkan sistem governance, risk and compliance atau GRC digital untuk memantau risiko secara terpusat dan real time di seluruh entitas grup. Yang tiga, kepatuhan terhadap regulasi dan standar ESG global. Tantangannya, perubahan regulasi OJK dan meningkatnya tuntutan pelaporan ESG internasional. Upayanya, BCA memperbarui kebijakan internal sesuai regulasi terbaru, meningkatkan transparansi laporan keberlanjutan, dan memperluas pembiayaan hijau yang mendukung ekonomi berlanjutan. Yang keempat, kesiapan SDM dan budaya kepatuhan. Tantangannya, kebutuhan kompetensi baru dalam bidang digital, keamanan data, dan keberlanjutan. Upayanya, BCA menyelenggarakan pelatihan
GCG, ESG, dan literasi digital bagi karyawan, serta memperkuat sistem whistleblowing yang transparan dan melindungi pelapor. Yang terakhir adalah risiko transisi iklim dan reputasi perusahaan. Tantangannya, dampak perubahan iklim terhadap portofolio kredit dan reputasi bank di mata publik. Upayanya, BCA melakukan climate risk assessment, menyusun strategi pembiayaan keberlanjutan, dan terus menjaga kepercayaan publik melalui transparansi informasi layanan yang andal. Kesimpulannya, BCA berhasil menerapkan prinsip GCG secara konsisten dalam seluruh aspek operasionalnya untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan bisnis. Prinsip GCG ini terlihat dari struktur tata kelola yang jelas, pengawasan yang efektif, dan kepatuhan terhadap regulasi OJK dan standar internasional. Selain fokus pada kerja finansial, BCA juga menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial melalui program CSR, yaitu Bakti BCA, yang mencakup pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Melalui sinergi antara GCG dan CSR, BCA tidak hanya memperkuat citra sebagai kepercayaan publik dan investor, tetapi juga menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. Hal ini menjadikan BCA sebagai salah satu contoh perusahaan dengan tata kelola dan tanggung jawab yang unggul di Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.